A new wall is rising, not of stone, but of code. Dunia sedang berubah, dan kali ini bukan karena senjata atau rudal, tapi karena data. Di balik layar, Cina diam-diam membangun tembok digital baru yang akan mengguncang dunia maya. Januari 2026 Beijing resmi memberlakukan aturan transfer data lintas batas. Dunia korporasi, startup, hingga badan intelijen, semua berhenti sejenak. Di dalam dokumen setebal ratusan halaman itu, terselip pesan yang jelas. Data adalah aset strategis nasional. Cina menegaskan bahwa siapapun yang ingin memindahkan data ke luar negeri harus melalui sertifikasi keamanan nasional. Tak lagi mudah, tak lagi bebas. Termasuk operator infrastruktur vital, energi, telekomunikasi, transportasi, bahkan perbankan. Setiap bit data akan diawasi, dianalisis, dan dikendalikan. Dunia melihat kebijakan ini sebagai langkah perlindungan. Tapi di sisi lain muncul ketakutan. Apakah ini awal isolasi digital global? Perusahaan multinasional mulai panik, cloud asing dibatasi. Data pengguna tidak boleh keluar dari Cina tanpa izin. Para analis menyebut, ini seperti tirai besi baru tapi dalam bentuk algoritma dan firewall. Tak hanya perusahaan, tapi juga jurnalis, diplomat, hingga lembaga riset merasakan dampaknya. Komunikasi menjadi terbatas, transparansi memudar. Washington menilai langkah ini sebagai benteng digital yang akan menekan arus informasi global. Namun Beijing membalas, kedaulatan data adalah hak setiap negara. Dunia pun terbelah dua antara kebebasan informasi dan keamanan nasional. Di ruang gelap dunia maya, pertempuran baru dimulai. Bukan peluru, tapi paket data yang jadi senjatanya. Seorang pakar siber di Berlin menyebut, jika dunia tidak hati-hati, internet akan terpecah seperti bumi yang retak di dua kutub. Sementara itu, perusahaan teknologi asing di Cina mulai mengevakuasi server mereka. Beberapa bahkan menghentikan operasi sepenuhnya. Investor global menunggu dengan napas tertahan. Setiap kebijakan baru dari Beijing bisa menghapus miliaran dolar nilai pasar dalam semalam. Dari Silicon Valley hingga Tokyo, para CEO berdebat tentang makna kebebasan digital yang sesungguhnya. Tapi di Beijing, pesan Xi Jinping tetap tegas. Kita tidak akan biarkan data rakyat Cina menjadi alat dominasi asing. Bagi Cina, ini bukan sekadar regulasi tapi bentuk kedaulatan digital. Bagi dunia barat, ini adalah bentuk kontrol total. Dunia kini menatap Beijing antara hormat dan cemas. Karena di era baru ini, yang menguasai data, menguasai masa depan. Para pengamat memperingatkan, jangan remehkan efek domino kebijakan ini. Negara-negara lain mungkin akan meniru langkah Cina, menciptakan sistem serupa untuk melindungi data mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, dunia internet yang dulu terbuka bisa berubah menjadi pulau-pulau digital yang terpisah. Para ilmuwan dan jurnalis, independen mungkin tak lagi bisa mengakses informasi lintas negara seperti dulu. Sementara warga dunia, tanpa sadar, perlahan kehilangan ruang kebebasan di layar ponselnya. Di balik regulasi yang tampak teknis ini, tersimpan pertarungan besar antara kebebasan dan kontrol. Dunia mulai bertanya, apakah ini langkah menuju keamanan? Atau justru awal dari kegelapan digital yang tak bisa kita kendalikan lagi? Beijing tetap diam, melanjutkan langkahnya, yakin bahwa masa depan digital harus dibangun dengan pagar, bukan jembatan. Dan di luar sana, Washington, Brussels, dan Tokyo bersiap menanggapinya dengan strategi siber mereka sendiri. Dunia menahan napas, karena perang data baru saja dimulai tanpa suara, tanpa darah, tapi dengan konsekuensi global. Di era baru ini, tembok bukan lagi dari batu. Ia terbuat dari kode, firewall, dan algoritma. Pertanyaannya, siapkah dunia hidup di balik tembok digital China?